Bapak Ibu, saudara Tuhan, sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kecil, sesuatu yang remeh, seringkali tidak kita perhatikan dengan baik. Tapi yang kecil itu pada waktunya bisa berakibat fatal kalau kita tidak memperhatikan dengan baik. Contohlah, salah satu skrup atau onderdil yang kecil lah dari kendaraan kita lepas. Yang tidak mungkin tidak bisa, yang tidak kita perhatikan, entah skrup, emur, baut, apa kita lepas lah. Tenang nggak kita mengendarai mobil itu? Nah, Tuan Dirto, tenang nggak kalau tahu saya copot skrupnya atau apanya di kendaraan, di motor atau mobil, terus suruh jalan, tenang nggak? Iya, enggak ya, tenang, wah hebat. Wah punya ilmu debus ini kalau hebat. Ya. Nah, dalam kehidupan kita beriman, seringkali hal-hal yang sederhana itu tidak kita perhatikan. Maka ayo kita mulai saat ini kita memperhatikan perkara-perkara yang kecil yang kalau kita tidak perhatikan bisa berakibat fatal ke depan. Ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Jadi orang kaya mempunyai bendahara, kalau pakai bahasa Yunaninya menggunakan kata oikos nomos. Jadi oikos nomos itu diartikan, oikos itu rumah, nomos itu hukum, aturan. Berarti yang mengatur rumah, manajer lah mungkin seperti itu. Nah ini adalah sebuah jabatan yang dipercayakan kepada budak. Keren di Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai bendahara. Tapi kalau lihat bahasa Yunani oikos nomos, pengatur rumah tangga, budak. Tetapi sang budak, sang oikos nomos itu mempunyai tugas mengatur milik tuannya. Keren gak nih? Bapak Ibu, setiap kita diberikan anugerah untuk mengatur hidup kita. Sudahkah kita mempergunakan itu, melakukan tugas-tugas itu dengan baik? Kita diberikan kuasa untuk mengatur hidup ini oleh Tuhan. Menarik. Nah, sang oikos nomos atau sang bendahara ini ya, pengurus rumah ini dituduh menghambur-hamburkan miliknya. Ya, kalau Lembaga Alkitab Indonesia menggunakan bendahara, maka ini diterjemahkan tuduhannya itu menghambur-hamburkan, boros ya. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya menggunakan kata diaskor pisoi ini artinya melakukan yang bukan wewenangnya. Jadi bukan cuma menghambur-hamburkan milik tuannya, tetapi mungkin juga dia memanipulasi keuangan. Kalau menghambur-hamburkan itu boros. Tapi kalau memanipulasi ini sebuah kejahatan. Betul begitu ya Pak Yanwar ya? Kalau seorang bendaharawan memanipulasi laporan itu berarti kriminal Pak ya? Tuduhan berat gitu. Wah. Orang-orang keuangan tentu tahu seperti ini. Dan tuduhannya ini gak main-main. Seorang budak dipercaya mengatur harta tuannya tetapi dia memanipulasi. Melakukan tugas yang bukan wewenangnya. Kuasanya disalah-artikan. Nah Bapak Ibu, saudara berkata Tuhan, kalau kita mulai dari perkara-perkara kecil, tegaskan pada diri Bapak Ibu saudara semua, kita punya kuasa. Semua orang punya kuasa. Coba kita cek. Siapa ya? Bu Nani? Ya Bu Nani. Bu,
Kuasa apa yang ibu punya, Bu? Power apa atau kuasa apa yang ibu punya mungkin? Bapak Ibu, yakinkan, kita diberi kuasa oleh Tuhan untuk mengatur hidup kita. Amin gak tuh? Wah, masih lemes nih. Amin gak tuh? Amin. Kita oikos nomos, dikasih kuasa oleh Tuhan mengatur rumah tangga kita, mengatur istri, mengatur suami, orang tua, seluruh hidup kita. Maka sudahkah kuasa itu kita gunakan dengan mendatangkan kemuliaan Tuhan, sehingga tidak ada tuduhan atas kita, power abuse, penyalahgunaan kuasa. Dan menarik, sang bendahara punya kuasa, tapi dia tidak mempergunakannya dengan baik. Tetapi seorang kaya itu, dia punya kuasa, tetapi mempergunakan kuasanya itu dengan kasih. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, tanya. Seringkali kuasa yang kita miliki itu kita gunakan secara membabi buta. Kalau kita tidak suka sama orang, kalau kita merasa diganggu kenyamanannya sama orang, maka kuasa kita gunakan dengan tangan besi untuk menghancurkan orang itu yang tidak kita sukai. Hari ini kita diberikan sebuah pesan, perkara kecil yaitu mengendalikan kuasa kita. Kenapa saya ngomong begitu? Alkitab mencatat, lalu ia memanggil bendahara itu. Memanggil. Dan bertanya, berilah penjelasan. Benar enggak sih? Konfirmasi. Kalau benar ya kamu udah gak boleh kerja lagi sebagai bendahara. Sang bendahara itu rupanya benar dia bersalah. Lalu bagaimana nih? Saya pasti akan dipecat. Apa artinya ini Bapak Ibu Saudari? Ketika kita punya kuasa, ayo kita datangkan sukacita. Orang salah mah pasti akan menghakimi dirinya sendiri. Kalau dia mau berubah, selamatlah ia. Tapi kalau dia tetap mau tenggelam dalam kesalahannya, hancurlah dia. Hakikat manusia adalah makhluk yang lemah. Tapi Allah memberikan kita kuasa untuk mengatur hidup ini, memuliakan namanya. Nah, coba kita lihat dalam diri kita masing-masing, adakah power atau kuasa yang kita punyai dalam hidup ini itu kita salah gunakan di luar wewenang kita. Sekecil apapun mungkin cara kita ngatur rumah tangga kita, ngatur keuangan, ngatur pelayanan, ngatur apapun. Kalau kita menyalahgunakan kuasa kita, jangan-jangan kita sedang tidak bertanggung jawab. Dan kalau kita menyalahgunakan kuasa yang kita miliki dalam bentuk apapun, hati-hati, Tuhan udah ngancem. Udah ngancem kita, udah mengingatkan kita. Pada bacaan yang pertama dikatakan bahwa Amos pasal yang ke-8,
bagaimana Allah itu sungguh-sungguh memperhatikan orang-orang yang lemah. Pasal 8 ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya mereka segala perbuatan mereka. Perbuatan apa yang diingat Tuhan yang tidak dilupakan oleh Tuhan? Yaitu mereka yang menyalahgunakan kuasanya. Menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara, tidak jujur dalam hidupannya memainkan timbangan, kerjaan ini ya, dan seterusnya. Berlaku curang dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk hal-hal yang kecil yang mungkin tidak kita perhatikan. Menyengsarakan orang lain dengan kuasa yang kita miliki. Memanipulasi kehidupan kita. Yang tidak mau mengakui keberadaan kita dan seterusnya itu untuk melakukan hidup yang benar. Kita yang lemah diberikan kuasa, maka ayo pergunakan kuasa itu dalam hal-hal yang sederhana yang mendatangkan sukacita. Karena Allah tidak suka pada orang-orang yang menyalahgunakan kuasanya. Dan Dia akan ingat pada kita yang mempergunakan kuasa yang tidak benar itu. Maka kalau kita lihat syair Mazmur yang kita kidungkan tadi, ayat 7 dan 8. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Bersama-sama dengan para bangsawan. Ini hal yang kedua, jika ada orang-orang yang menyalahgunakan kuasa, kita yang sedang kena imbasnya nih. Imbas dari penyalahgunaan kuasa itu, tetaplah tenang. Ngadulah pada Tuhan. Enggak perlu membalas dengan bentuk rencana-rencana yang menurut kita penuh kuasa juga. Karena Tuhan pasti akan menjaga orang-orang yang tertindas. Asal benar enggak ini kita ditindas karena kejahatan kita atau karena kesalahan kita atau karena kesewenang-wenangan orang di sekitar kita. Maka Bapak Ibu saudara Tuhan, ayo lakukan hal yang dari kecil-kecil. Setelah kita yang punya kuasa mengendalikan kuasa kita untuk tidak sewenang-wenang, kita juga yang mengalami hal-hal yang diskriminasi atau power abuse atau seterusnya istilahnya. Yuk kita tetap tenang. Kebahagiaan kita, sukacita dalam diri kita sepenuhnya tanggung jawab kita, bukan karena orang lain. Dan jangan sampai hati kita juga dibuat sengsara oleh orang lain. Tuhan yang akan memberikan kita kedamaian. Kenapa? Bahwa aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Dan orang-orang yang lemah itu akan ditinggikannya. Jika saat ini ada situasi yang kurang baik yang kita alami karena orang lain, doakan dia. Itu hal-hal yang perkara-perkara yang kecil, yang tidak kekerasan dibalas kekerasan, kejahatan balas kejahatan, tapi sungguh mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa saya ngomong begitu? Doakan. Karena doa seringkali menjadi hal yang kecil yang kita lupakan, tetapi dampaknya itu luar biasa dan kita tidak menganggap itu. Itu pesan utama para rasul pada jemaat mula-mula. Doa. Karena dengan doa kita dekat dengan Tuhan dan kita juga dekat dengan sesama kita. Pertama-tama aku menasihatkan
naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Mulai dari perkara-perkara kecil, bisa kita mulai dari menaikkan doa. Pak, saya udah doa, udah lama nggak sembuh-sembuh juga. Saya udah doa untuk suami saya, istri saya, orang tua saya, atau siapapun. Kok mereka nggak berubah-ubah juga dan menjadi lebih baik? Doa terus. Tugas kita mah berdoa, yang ngabulkan Tuhan. Kapan nanti dikabulkan? Ya terserah Tuhan. Rasul Paulus menasihati Timotius, aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan doa syukur untuk semua orang. Permohonan bisa permohonan pribadi untuk kita sendiri, tapi jangan lupa ada doa syafaat, doa yang umum, doa untuk semua orang. Dan semuanya itu juga dilengkapi dengan doa syukur. Maka Bapak Ibu sekalian Tuhan, dimulai dari perkara-perkara kecil. Yang pertama-tama adalah hakikat kita adalah manusia yang lemah tetapi diberi kuasa oleh Tuhan. Dipercaya oleh Tuhan menjadi pengelola hidup ini. Oikos nomos. Ayo kita kelola hidup ini dengan baik. Gunakan kuasa kita ini dengan penuh hikmat dimanapun kita berada. Dan kalau kita sungguh-sungguh menyadari hakikat kita sebagai orang yang lemah, tapi kita diberi kuasa, maka ayo agungkan Allah dalam hidup kita. Yang sederhana ini diberikan kuasa yang hebat. Dan kalau kita mengagungkan Allah, tidak ada cara lain selain taati kehendaknya. Di Amos tadi itu ya, taat. Jangan menggunakan kuasa kita dengan tidak baik, karena Tuhan akan mengingat itu. Hakikat kita, agungkan Allah, taati kehendaknya. Maka yang terakhir, hal yang keempat yang bisa kita lakukan adalah implementasikan dalam doa dan karya. Orang yang berdoa terus tanpa berusaha, nol. Orang yang berusaha tapi tidak berdoa, sombong. Maka ayo implementasikan dalam doa dan usaha kita. Maka kita akan setia dalam perkara-perkara yang kecil, yang mendatangkan kebahagiaan yang besar dalam kehidupan kita. Maka selamat mempergunakan hati tadi untuk mempergunakan kuasa-kuasa kita di rumah tangga, di gereja, dimanapun kita berada. Semuanya harus kita mulai dari diri kita sendiri saat ini. Amin.